Salve, selamat pagi adik-adik dan sahabat misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa bersama kakak Jessica dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Senin 20 Oktober 2025 merupakan pekan biasa yang ke-19. Bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Mari adik-adik misioner, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur dan terima kasih kembali kami panjatkan kehadirat-Mu atas nafas kehidupan yang Tuhan beri, sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Terima kasih juga karena Engkau telah menjaga kami di saat kami tidur maupun bangun, sehingga kami boleh menikmati udara sejuk dan segar di pagi ini. Allah Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah mata hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar sabda Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi pedoman di kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang harta itu menarik dan menggiurkan. Bahkan karena daya tariknya yang begitu kuat, sampai membuat seseorang menjadi buta dan tidak peduli terhadap siapapun dan apapun. Suatu hari,
Yesus didatangi oleh seseorang yang berkata, "Guru, suruhlah saudaraku membagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus menjawab dengan lembut namun tegas, "Berjaga-jagalah terhadap segala ketamakan, sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya." Yesus lalu bercerita tentang seorang kaya yang tanahnya berlimpah hasilnya. Karena panennya terlalu banyak, ia berkata dalam hatinya, "Aku akan merobohkan lumbung-lumbungku, lalu membangun yang lebih besar, supaya semua hasilku bisa kusimpan dan aku bisa hidup tenang, makan, minum, dan bersenang-senang." Namun Allah berfirman kepadanya, "Hai orang bodoh, malam ini juga nyawamu akan diambil darimu. Bagi siapa nanti semua yang kau kumpulkan itu?" Betapa hancur hidup orang yang hanya mengejar harta dunia, tetapi melupakan harta surga, kasih, iman, dan kebaikan hati. Injil hari ini mengingatkan kita semua agar berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan atau harta yang dimilikinya, melainkan tergantung pada Allah. Kadang tanpa sadar, kita juga seperti orang kaya itu. Kita sibuk menimbun lumbung kita sendiri, ingin punya lebih banyak barang, lebih banyak uang, dan lebih banyak pujian. Tapi kita lupa bahwa yang paling berharga bukanlah apa yang kita simpan di tangan, melainkan apa yang kita simpan di hati. Kekayaan dunia bisa habis, tetapi kekayaan kasih akan abadi. Tuhan tidak bertanya seberapa banyak yang kita punya, melainkan seberapa besar kita mau berbagi. Santa Teresa dari Avila berkata, "Tuhan saja cukup." Hal senada juga diungkapkan oleh Santo Yohanes dari Salim. Untuk mencapai yang segala itu, orang harus meninggalkan segala sesuatu yang dapat menghambatnya. Sayang, saat ini banyak orang justru meninggalkan yang segala, yaitu Allah, untuk mendapatkan segala sesuatu, yaitu harta duniawi. Adik-adik dan sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, kita ingat akan salah satu godaan iblis kepada Yesus pada waktu di padang gurun, yaitu tentang harta duniawi. Namun saat itu Yesus menjawab, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya Dia sajalah engkau berbakti." Jawaban Yesus tersebut menyiratkan ajaran bagi kita bahwa Allah lah yang harus kita sembah dan menjadi tujuan hidup kita satu-satunya. Mengapa hati kita harus terpaut pada Allah saja? Karena Sang Pemberi hidup yang membuat kita hidup adalah Allah, bukan harta yang kita miliki. Bicara tentang harta adalah hal yang selalu relevan hingga hari ini. Bahkan persoalan yang kita baca dalam Injil hari ini juga selalu terulang dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, renungan bagi kita para pengikut Kristus ialah harta yang kita miliki hendaknya menjadi sarana untuk makin mendekatkan diri pada Tuhan, bukan malah sebaliknya. Bukankah kita semua merindukan kebahagiaan? Kebahagiaan sejati itu hanya ada di dalam Tuhan dan bukan di dalam harta duniawi. Harta duniawi diberikan kepada kita bukan untuk menjauhkan kita dari Tuhan, melainkan menyadarkan kita bahwa tanpa rahmat Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita juga perlu meneladan para kudus
dalam gereja yang telah menunjukkan kepada kita tentang apa artinya mengejar kekudusan daripada mengejar harta duniawi. Pesan untuk kita semua, bagi anak-anak sekami, jadilah anak yang murah hati, berbagi sedikit dari yang kamu punya, entah senyuman, doa, atau pertolongan kecil. Itu sudah membuat hatimu kaya di mata Tuhan. Dan untuk kita semua, Tuhan tidak menilai dari besar kecilnya harta, tetapi dari keikhlasan memberi dan ketulusan mengasihi. Jangan biarkan harta menguasai hati, tetapi biarkan kasih menguasai hidupmu. Oleh karena itu, selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, mari kita mengumpulkan harta surgawi, bukan harta duniawi. Semoga demikian. Amin. Adik-adik dan sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh pengharapan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Semoga diri kita, keluarga dan aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa dalam Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.